Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin amma ba'du. Para pemirsa, kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang pendapat ulama yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Kita lanjutkan pendapat yang ke-31. Pendapat 31 menyebutkan bahwa Lailatul Qadar berpindah-pindah pada 7 malam yang terakhir. Penjelasan yang dimaksud telah diterangkan pada hadis Ibnu Umar, yakni apakah yang dimaksud malam yang 7 di akhir bulan atau akhir malam yang 7 dimaksudkan dalam hitungan bulan. Dari perbedaan inilah lahir pendapat ke-32. Kemudian pendapat yang ke-33, Lailatul Qadar berpindah-pindah pada setengah bulan yang terakhir. Pendapat ini disebut oleh penulis kitab Al-Muhit dari Abu Yusuf dan Muhammad. Imam Al-Haramain juga meriwayatkan dari penulis kitab At-Taqrib. Kemudian pendapat yang ke-34, Lailatul Qadar ada pada malam ke-16 atau ke-17. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Haris bin Abi Usamah dari hadis Abdullah bin Az-Zubair. Kemudian pendapat yang ke-35, Lailatul Qadar ada pada malam ke-17, ke-19 dan ke-21. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari hadis Anas melalui sanad yang lemah. Pendapat yang ke-36, Lailatul Qadar ada pada malam pertama atau malam terakhir bulan Ramadan. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dari Anas dengan sanad yang lemah. Pendapat yang ke-37, Lailatul Qadar ada pada malam pertama, ke-9, ke-17, ke-21 atau malam terakhir. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Mardawai dalam kitab tafsirnya dari Anas melalui sanad yang lemah. Kemudian pendapat yang ke-38, Lailatul Qadar ada pada malam ke-19, ke-21 atau ke-23. Pendapat ini dinukil oleh Abu Daud dari hadis Ibnu Mas'ud dengan sanad yang masih diperbincangkan. Abdul Razak meriwayatkan dari hadis Ali melalui sanad yang munqati atau terputus, dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari hadis Aisyah dengan sanad yang munqati juga atau terputus. Kemudian pendapat yang ke-39 tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada pada malam ke-23 atau ke-27. Pendapat ini disimpulkan dari hadis Ibnu Abbas yang disebutkan pada bab di atas. Sab'i yabqaina wa sab'i yamdina. 7 yang tersisa atau 7 yang telah lalu. Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis An-Nu'man bin Bashir disebutkan sabi'atin tamdi aw sabi'atin tabqa, ke-7 yang telah lalu atau ke-7 yang tersisa. An-Nu'man berkata, maka kami mengatakan bahwa ia adalah malam ke-27, sedangkan kalian mengatakan malam ke-23. Kemudian hadis yang ke-40, pendapat yang ke-40, Lailatul Qadar ada pada malam ke-21, ke-23 atau ke-25. Seperti akan disebutkan pada bab berikutnya dari hadis Ubadah bin Samit. Sementara dalam riwayat Abu Daud disebutkan dengan lafaz tasiatin tabqa, sabiatin tabqa, khamisatin tabqa. Ke-9 yang tersisa, ke-7 tersisa, ke-7 yang tersisa atau ke-5 yang tersisa. Imam Malik berkata dalam kitab Al-Mudawwanah, maksud kalimat 9 yang tersisa adalah malam ke-21 dan seterusnya. Kemudian pendapat yang ke-41, Lailatul Qadar terbatas pada 7 malam terakhir bulan Ramadan berdasarkan hadis Ibnu Umar pada bab sebelumnya. Pendapat ke-42, Lailatul Qadar ada pada malam ke-22 atau ke-23 berdasarkan hadis Abdullah bin Unais yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ke-43, Lailatul Qadar ada pada malam-malam genap di 10 yang pertengahan dan 10 yang terakhir. Pendapat ini saya baca pada manuskrip Al-Mughlatai. Kemudian pendapat yang ke-44, Lailatul Qadar adalah malam ketiga atau kelima dari 10 malam yang terakhir. Pendapat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Mu'az bin Jabal. Adapun perbedaan antara pendapat ini dengan pendapat terdahulu adalah perkataan malam ketiga dapat dipahami sebagai malam ke-23 atau ke-27.
Dengan demikian terdapat perbedaan dengan pendapat sebelumnya. Kemudian pendapat yang ke-45, Lailatul Qadar ada pada malam ke-7 atau ke-8 dari awal setengah bulan yang terakhir. At-Tahawi meriwayatkan dari jalur Atiyah bin Abdullah bin Unais dari bapaknya annahu sa'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam an Lailatul Qadri faqal taharriha fin nisfil akhir summa ada fas'alahu faqal ila salasi wa isrina qol wa kana Abdullah yuhyi lailata sita asrota ila lailata salasi wa isrina summa yaksur. Bahwasanya dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Lailatul Qadar, maka beliau bersabda, dapatkanlah ia pada separuh yang terakhir. Kemudian ia kembali dan bertanya, maka beliau bersabda hingga malam ke-23. Dia berkata, Abdullah biasa meningkatkan aktivitas ibadah pada malam ke-16 sampai malam ke-23. Lalu beliau kembali melakukan sebagaimana biasanya. Baik pemirsa, kemudian untuk pendapat yang terakhir, pendapat yang ke-46 tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada pada malam pertama atau malam terakhir atau pada malam-malam yang ganjil. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Al-Murasil dari Muslim bin Ibrahim, dari Abu Qaldah, dari Abu Al-Aliyah, anna a'rabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli faqala lah mata Lailatul Qadri faqalat lubuha fi awwali lailati wa akhiru lailati wal witru minal lail. Sesungguhnya orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sholat. Arab Badui itu berkata, "Kapankah Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Carilah ia pada malam pertama dan malam terakhir serta malam-malam ganjil." Riwayat ini mursal, tetapi para perawinya tergolong sikoh, artinya dapat dipercaya. Baik, demikianlah pembahasan tentang pendapat ulama yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Ada 46 pendapat yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.